Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Haikal Putra dengan NPM 213510226. Baiklah, di video kali ini saya akan mereview dua jurnal yaitu berkaitan dengan digital forensik. Yang dimana untuk judul yang pertama itu Digital Forensic Investigation for Non-Volatile Memory, Architecture by Hybrid Evaluation Based on ISO IEC 27037-2012 and NIST SP 886 Framework. Dan untuk yang jurnal kedua yaitu berkaitan dengan CCTV, yaitu Digital Forensic Acquisition and Analysis on CCTV Digital Evidence using Static Forensic Methods based on ISO IAC 27037 2000. Baiklah, untuk pertama kita langsung masuk saja untuk yang jurnal pertama, yaitu berkaitan dengan investigasi pada non-volatile memory. Nah, pada jurnal ini kita membahas yaitu bukti digital yaitu non-volatile memory. Nah, non-volatile memory ini yaitu merupakan suatu memori yang dimana ketika tidak ada suplai listrik, data tersebut itu masih bisa tersimpan, yang dimana pendekatan investigasi ini itu dievaluasikan oleh ISO IEC 27037 dan NIST SP 886. Ini menjadi standar utamanya, standar internasional. Nah, kita masuk saja ke latar belakangnya. Yang dimana ya kita ketahui ya, forensik digital ini itu merupakan cabang ilmu yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, memperoleh, dan melestarikan bukti digital dalam penyelidikan kejahatan yang dimana itu berbasis digital. Nah, dalam jurnal kali ini itu bukti digitalnya itu non-volatile yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Data tersebut dia tidak akan hilang meskipun tidak ada suplai listrik. Ini sama halnya kayak seperti hard disk atau SSD yang memiliki karakteristik yang relevan dengan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, habis itu di sini yaitu melakukan pendekatan dua standar penting yaitu ISO, IEC 27037 dan 2012, habis itu NIST SP 886. Yang dimana ISO IEC 27037 2012 itu berfokus untuk pedoman ya, identifikasi, mengumpulkan dan pelestarian bukti digital. Habis itu yang NIST SP 886 itu memberikan panduan umum terkait teknik forensik dalam insiden digital. Nah, pada kasus ini, di sini saya akan menjelaskan ya berkaitan dengan kelemahan dan kelebihan dari ISO, IEC, dan NIST SP 886 itu dua standar internasional tersebut, yang dimana kita simpulkan untuk kelemahan dan kekurangannya. Nah, untuk kelemahan dan kekurangannya itu ya, yang pertama ISO IEC 27037 2012 itu kuat dalam pedoman pengamanan bukti, tapi kurang membahas dalam analisis dan laporan. Sedangkan NIST SP 886 itu kuat dalam mengidentifikasi tahapan-tahapan investigasi forensik, tetapi kurang detail dalam prosedur pengamanan bukti. Nah, habis itu dalam forensik, di sini bisa kita untuk gambar yang pertama yaitu Digital Forensic Flow Standard by NIST SP 886. Nama itu ada collection, yaitu pengumpulan. Habis itu ada examination, ada analisis, ada reporting. Yang dimana pengumpulan ini itu mengamankan bukti elektronik, habis itu examination itu pemeriksaan atau mengekstrak bukti tanpa merusak keasliannya, habis itu analisis, yaitu menyusun timeline dari aktivitas digital dari bukti,
Sesuai dari reporting yaitu pelaporan, menyajikan hasil untuk analisis dalam laporan untuk dilanjutkan ke proses hukum. Nah, bisa kita lihat ya. Di sini ada gambar kedua yaitu security procedure stroke ISO 27037-2012 yang dimana ini berkaitan dengan prosedur keamanan dalam pengamanan bukti sesuai dengan standar ini ISO ini, yang dimana pengamanan bukti digital evidence itu harus diamankan sedemikian rupa sehingga tidak rusak atau tidak terkontaminasi. Nah, bisa kita lihat untuk prosesnya itu, kita bisa dengan melakukan shutdown secara normal atau mencabut kabel daya itu secara langsung. Nah, yang dimana jika perangkat dalam keadaan tidak stabil, misal kayak hang, prosedur pengamanan harus disesuaikan untuk mencegah kerusakan dari barang bukti. Jadi ini sangat penting. Ini menjadi standar dalam penyelidikan digital forensik. Habis itu bisa kita lihat di sini. Nah, di sini ada framework design result. Ini merupakan tahap gabungan dari dua standar internasional yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini merupakan kerangka kerja untuk menangani bukti digital yang dimana digitalnya itu non volatile, yang dimana bisa kita lihat di sini ada kritikal, waktu lama, personel, dan device dan butuh device, yang dimana untuk foto-foto kritisnya itu kapasitas penyimpanannya itu memastikan media penyimpanan itu cukup besar untuk menampung data-data bukti. Nah, waktu untuk waktu dan tim yang tersedia itu menyesuaikan proses dan ketersediaan sumber daya. Pas itu keterbatasan sumber daya device router itu seperti ketergantungan kepada daya listrik atau enkripsi yang digunakan. Nah, untuk alur investigasinya itu kurang lebih kayak ini. Di sini bisa shutdown dari sistem atau diamankan secara fisik tanpa ada apa-apa. Ini barulah dilakukan proses akuisisi, di mana di sini ada hash untuk melihat kode hash dari bukti videonya, bukti video kode hash dari barang bukti. Nah, baru itu ada examination, itu yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Habis itu masuk ke tahap analisis. Habis itu melihat apakah sesuai dengan reka adegan. Habis itu tahap laporan itu selesai. Ini merupakan secara pemahaman saya berkaitan dengan jurnal ini. Jadi mana dalam digital forensik, chain of custody itu sangatlah penting. Nah, karena chain of custody ini itu berupa mengamankan barang bukti agar rusak, atau bisa kita uh, dengan dengan kata lain yaitu jangan sampai terkontaminasi. Jadi bisa dilakukan ke tindak hukum yang lebih untuk melakukan. Baiklah, ini untuk yang berkaitan jurnal pertama. Baiklah, kita masuk saja untuk ke jurnal yang kedua, yaitu berkaitan dengan CCTV yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Secara judul besarnya, yaitu Digital Forensic Acquisition and Analysis on CCTV Digital Evidence Using Static Forensic Method based on ISO IEC 27037-2014. Nah, ini yang dimana ini membahas pendekatan metode forensik statis untuk menangani di digital berupa rekaman CCTV, yang dimana ini berpedoman kepada standar ISO IEC 27037-2012, yang dimana ini beda dengan jurnal yang sebelumnya, yaitu ini 2014, sedangkan jurnal yang sebelumnya itu 2012. Nah, untuk latar belakangnya, kalau untuk pengertian dari ilmu forensik itu sendiri itu berfokus untuk mengumpulkan data
dan analisis perangkat digital untuk keperluan hukum. Dan untuk jurnal kali ini yaitu barang bukti atau digital evidence-nya itu berupa rekaman CCTV yang dimana itu memiliki karakteristik itu rekaman CCTV-nya itu mudah dimodifikasi atau dihapus, rentan terhadap kontaminasi data baru, habis itu bergantung pada waktu dan dapat melewati yurisdiksi hukum. Nah, untuk bukti digital CCTV-nya itu menjadi sumber barang bukti dalam kasus kriminal karena dia mampu merekam kejadian tersebut itu secara visual dan eh, namun ini untuk rekaman CCTV ini dia tidak sepenuhnya itu selalu bagus karena rekaman CCTV ini itu memiliki kualitas yang rendah, resolusi yang buruk, dan pencahayaan yang minim dan itu menyulitkan dalam analisis atau menghambat. Nah, sebelum itu yang sudah saya tekankan sebelumnya, prinsip dari chain of custody itu sangat penting untuk berbagai kasus digital karena dia menjaga barang bukti agar tidak rusak dan bisa dilakukan yang namanya proses hukum. Nah, yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu kan rekaman CCTV itu tidak sepenuhnya bagus atau memiliki resolusi yang buruk. Di sini kita bisa menggunakan yang namanya Adobe Lightroom. Nah, itu untuk meningkatkan kualitas visual dari si rekaman CCTV-nya. Habis itu untuk setiap video rekaman CCTV-nya itu memiliki metadatanya dan memiliki nilai hash yang akan digunakan untuk analisa keaslian dari barang bukti video tersebut. Nah, untuk metode penelitiannya, nah sebelum masuk ke metode penelitiannya ini terdapat gambar resolusi on frame. Ini resolusi yang umum digunakan untuk CCTV displaynya ini untuk aspek rasionya. Jadi jika resolusi rendah itu sangat memengaruhi kali ya. Jadi uh, nah seperti ini. In real life, the size of the suspect weight is in range around 90 kg, but when view on CCTV objek tersebut itu bisa saja 60-75 kg. Nah, nah, nah inilah sangat mempengaruhi untuk kualitas dari si video atau resolusi dari videonya itu mempengaruhi dari karakteristik objek yang ada di dalam video. Nah, baru itu kita masuk ke metode penelitiannya. Nah, di sini ada dua ya, pre-acquisition dan core acquisition. Nah, untuk yang pre-acquisition itu merupakan persiapan sebelum bukti digital itu diambil. Itu misalnya kayak proses itu identifikasi perangkat CCTV yang relevan, habis itu dokumentasi kondisi perangkat dan pengaturan sistemnya, habis itu penanganan perangkat secara hati-hati untuk meminimalkan risiko uh, video tersebut atau rekaman CCTV-nya itu terkontaminasi atau rusak. Nah, baru itu untuk core acquisition ya, itu kayak seperti tahapan imaging, hash calculating, habis itu ada metadata analisis, habis itu visual manipulation. Sudah ada dijelaskan kanan. Imaging, habis itu collection, mengumpulkan, habis itu analisis, ini metadata, habis itu ada multimedia tools-nya yang digunakan untuk melihat ya. Ini dari kode hash-nya, ini timestamp dari si rekaman CCTV-nya, dan ini hasil dari metadata, dan ini untuk visual yang sudah dilakukan di Adobe Lightroom maupun Adobe Premiere. Nah, untuk kali ini untuk tools-tools untuk berdasarkan jurnal ini, itu untuk mengkalkulating hash itu dia menggunakan MacHash tools-nya ini aplikasi. Pas itu untuk metadatanya itu menggunakan Shift Tools dan untuk video editor dan video tunnel untuk meningkatkan visual dan
meningkatkan pencahayaan itu menggunakan Adobe Premiere dan Adobe Lightroom. Nah, secara garis besar ya, jadi rekaman CCTV ini itu eh, selain objek yang ada di dalamnya itu resolusinya itu sangat berpengaruh. Jadi aplikasi-aplikasi ini itu sangat berperan penting ya. Ketika proses-proses di atas ini sudah dilakukan, pula kita melakukan tahap report. Nah, report ini itu kayak semua proses didokumentasi itu secara rinci dari masuk dari waktu kejadiannya untuk mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan di dalam rekaman CCTV-nya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk bahasan jurnal ini. Ya, ini secara pemahaman saya. Nah, saya tekankan juga untuk prinsip chain of custody ini itu sangat penting banget dalam digital forensik karena itu jaga keaslian dari suatu barang. Oke, eh, kurang lebih seperti itu penjelasan saya berkaitan dengan akuisisi analisis CCTV digital evidence atau bukti berupa CCTV eh, dengan eh, metode yang dibasiskan dengan ISO IEC 27037 2014 jadi standar internasional. Baiklah, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan berkaitan dengan dua jurnal yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata maupun ucapan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.